Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudara-saudaraku, saudara-saudara Mandum, jamaah salat subuh dan yang mendengarkan kami, yang mengikuti kami dimanapun saudara kami berada. Pagi ini, subuh ini kita melanjutkan membaca tafsir kitab Safatul Tafasir. Kita mencoba berusaha untuk mentadabburi ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah sampai seterusnya, mulai dari ayat 103 sampai seterusnya. Ayat ini masih berbicara tentang Bani Israel dan hampir satu juz pertama daripada surat Al-Baqarah itu adalah berbicara tentang tabiat sifat perilaku Bani Israel, tabiat dan sifat perilaku Bani Israel. Dan kita disuruh oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka itu mentadabburi Al-Quran? Salah satu wujud kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran itu adalah dengan kita mengetahui tafsir surat Al-Quran, mengetahui tafsir ayat-ayat Al-Quran melalui penjelasan para ulama. Jadi kita mengikuti Al-Quran melalui penjelasan para ulama. Jadi kalau ada orang yang bilang kita sebenarnya disuruh ikut Al-Quran atau ikut ulama, suruh ikut Al-Quran atau ikut ulama, ini kalau ada orang yang seperti ini mempertentangkan atau membuat pilihan seperti ini adalah orang yang tidak mengetahui kaidah keilmuan. Bagaimana kita baca ayat ini? Tidak ada yang menerjemahkan. Siapa yang bisa menerjemahkan ayat? Ya orang yang paham bahasa Arab. Apakah semua orang yang paham bahasa Arab akan tahu makna Al-Quran? Tidak juga. Dia harus belajar juga. Seperti akan kita baca ayat-ayatnya. Walaupun orang Arab sendiri nggak akan paham kenapa begitu. Dia harus membaca tafsir, harus mengetahui seluk-beluknya. Itu harus orang ahli Al-Quran. Nah, ahli Al-Quran itu adalah ulama-ulama yang mendalami khusus tentang Al-Quran. Nah begitu. Jadi kita mengikuti Al-Quran mesti melalui jalur ulama yang mereka punya keilmuan bidang Al-Quran. Nah, jadi kalau ada yang tanya bahwa kita disuruh ikut ulama atau ikut Al-Quran, ini ada masalah orang ini dengan manhaj ilmu, ya. Manhaj ilmunya ada bermasalah. Baik saudaraku yang dimuliakan Allah, kita akan membaca tafsiran surat Al-Baqarah mulai dari ayat 103 sampai selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Ay walau anna ulaika alladhina yata'allamuna as-sihra amanu billahi wa khafu 'adzabahu ay la athabahumullahu thawaban afdal mimma syaghalu bihi anfusahum min as-sihr alladhi la ya'udu 'alaihim illa bil waili wal khisar wad dimar.
Walau annahum, kalau seandainya mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan ganjaran pahala dari sisinya yang lebih baik. Lau kanu ya'lamun, andai kata mereka mengetahui. Mereka di sini siapa? Andai kata mereka beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa ini adalah mereka di sini Bani Israel, orang Yahudi. Ayat sebelumnya Allah bercerita tentang Bani Israel atau orang Yahudi yang mereka belajar ilmu sihir dan mereka masih mengamalkan sihir dalam kehidupan mereka. Mereka tinggalkan Taurat. Mereka tinggalkan Taurat yang ada firman Tuhan di dalamnya, dan mereka tinggalkan Al-Quran, gak mau mereka beriman. Justru mereka mengamalkan mantra-mantra sihir yang mereka katakan itu dari Nabi Sulaiman. Padahal itu adalah Allah berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru." Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir, mantra-mantra sihir, tapi yang diajarkan adalah semua firman Allah, yang diajarkan ajaran-ajaran Allah. Tapi ada setan pada masa Nabi Sulaiman yang mengajarkan sihir kepada manusia. Akhirnya mereka, orang Yahudi ini, mengamalkan sihir yang yang marak pada masa Nabi Sulaiman diajarkan oleh setan. Itulah akhirnya mereka gara-gara mengerjakan sihir, mereka tinggalkan Taurat, mereka tinggalkan Al-Quran, tidak mau mereka beriman. Mereka sibuk dengan itu, ya. Akhirnya mereka menggantikan ajaran Allah, wahyu Allah yang ada dalam Al-Quran atau dalam Taurat, mereka gantikan dengan mantra-mantra sihir. Jadi sibuk dengannya. Jadi sampai masa Nabi Muhammad SAW, orang Yahudi itu mereka mewariskan ilmu sihir, ya. Sampai hari ini ada kelompok orang Yahudi yang tukang sihir, ahli sihir yang mewariskan ilmu-ilmu sihir zaman dulu. Itu namanya kelompok Kabalah, ya. Itu ada kelompok mereka sendiri, sampai hari ini mereka ada. Nah, jadi kalau Allah ceritakan mereka kelompok mengamalkan sihir lebih penting daripada betul ada memang. Sampai hari ini ada mereka kelompoknya, ya. Dan yang mengamalkan sihir itu siapa? Bukan orang biasa di kalangan mereka, tapi pendeta-pendeta mereka, ya. Pendeta mereka juga plus penyihir, gitu, ya. Jadi di masa Nabi, sampai kita pernah mendapatkan riwayat Nabi SAW itu disihir, ya. Disihir itu ada perdebatan atau perbincangan para ulama, apakah berpengaruh sihir itu pada Nabi atau tidak. Ya, memang ada yang menyihir Nabi, tapi berpengaruh tidak. Nah, ini juga ada perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini. Nah, jadi begitu, ya, di kalangan orang-orang Bani Israel atau di kalangan orang-orang Yahudi tersebut, ya. Jadi andai kata, ya, mereka meninggalkan sihir, beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, lamathubah, maka pasti Allah akan memberikan ganjaran yang lebih baik dari sisinya. Andai kata mereka mengetahui, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu ndurna wasma'u walil kafirina adzabun alim, ya. Allah berfirman selanjutnya adalah mengajak orang-orang mukmin, ya. Mengajak orang-orang mukmin. Hadzal nida' min Allah jalla wa ala sya'nuhu lil mu'minin yukhatibuhum fihi fayaqul la taqulu ra'ina ay raqibna wa amhalna hatta natamakkan hifdhi ma tulqihi alaina. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, tetapi katakanlah undurna, dan dengarkanlah. Walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang kafir itu azab yang sangat pedih. Nah, di sini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengatakan ra'ina, nah, tetapi katakanlah unzurna. Jadi kalau kita tanya ini apa maksudnya Allah mengatakan jangan kalian katakan ra'ina. Kalau kita tanya sama orang Arab,
Kalian tahu enggak makna ayat ini? Allah bilang bahwa jangan katakan ra'ina. Kenapa Allah mengatakan begitu? Jangan kita orang-orang mukmin mengatakan ra'ina. Kenapa? Walaupun dia pintar bahasa Arab, kalau dia enggak mendalami ilmu Al-Quran, dia enggak akan paham, enggak akan tahu. Persis seperti orang Indonesia, kita juga baca kimia gitu, buku diktat kimia ditulis dalam bahasa Indonesia. Menjelaskan tiap nampak ni tengok. Bukan kita tidak mendalami ilmu kimia, enggak tahu kita menjelaskannya. Walaupun tertulis dalam bahasa Indonesia. Al-Quran juga begitu. Kalau kita tidak mendalami ilmu Al-Quran, tidak membaca tafsir para ulama, kita enggak akan tahu juga bagaimana menguraikannya, bagaimana firman Allah lagi. Nah, siapa juga yang menguraikan? Ulama. Jadi mau ikut ulama atau ikut Al-Quran? Nya haba bangai tidak ya. Haba bangai. Nah, jadi kita lihat apa maksudnya minal mura'ah wal inzar wal imhal wa asluha minar ri'ayah wa hiya an-nadharu fi masalihil insan wa qad harrafaha al-yahud faja'aluha kalimatun musabbibah mushtaqqah minar ru'unah wa yal humq walidzalika naha anha al-mu'minun. Nah, jadi ra'ina ini artinya apa? Ra'ina ini sebenarnya dalam bahasa Arab adalah artinya menghirau, memelihara dan melihat, peduli, ya. Itu makna dalam bahasa Arab. Tapi orang Yahudi mereka memplesetkan kata-kata yang bagus, peduli, melihat, menghiraukan, itu makna ra'ina. Itu adalah ibaratkan haba siuroro orang mukmin. Ra'ina, okey, jelun lihat, jelun kalon, jelun peduli, jelun yang hirau, ya. Itu adalah ucapan hari-hari orang mukmin pada masa Nabi SAW. Tapi datang orang Yahudi karena nyan kajit ke haba siuroro tanyokeun, ya. Kabereh bahasa kita nyom tu, kabereh jelun kalon, ya. Haba nyan ke haba uroro ucapan. Datang orang Yahudi memplesetkan kata itu, ra'ina itu menjadi ejekan, menjadi makna ru'unah. Ru'unah ini adalah bodoh, bangai. Lalu kebiasaan kata-kata orang mukmin ini dalam ucapan mereka hari-hari yang sudah bahasanya jit ke jingle, jit ke penanjih, bahasa yang sudah sebuah ikon, sebuah simbol, bahasa simbol untuk menyebutkan sesuatu yang positif, ya. Dah pegang tanya apa dah pegang? Bahasa tanya Aceh misal ya, jet lun bantu, jet lun kalon, jet lun peduli, benarnya sifatnya adalah positif. Kajit ke hari-hari ke. Datang orang Yahudi memplesetkannya dengan makna lain. Artinya ru'unah itu adalah bodoh, bangai bahasa kitanya. Jadi dari yang positif menjadi negatif. Diplesetkan oleh orang Yahudi yang hidup bersama dengan orang mukmin. Nah, jadi di sini akhirnya bisa enggak dipakai kata-kata ini? Kamu balik mupom ni kamu balik. Dari yang positif menjadi negatif. Akhirnya turun ayat, Allah menyuruh pada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan lagi pakai kata-kata ra'ina ini. Walaupun makna aslinya bagus, tapi sekarang sudah dimaknakan yang hanagat oleh orang Yahudi, ya. Maknanya menjadi berubah, menjadi bodoh, ya, tidak peduli, sebaliknya jadinya. Maka Allah melarang jangan pakai lagi kata-kata itu. Tapi apa juga? Walakin qulu, tetapi katakanlah kata Allah wa qulu ra'ina wa qulu undurna, tetapi katakan undurna. Undurna ini bermakna sama, artinya bahwa saya menanti, saya menunggu, saya melihat, sama juga artinya, hampir mirip artinya. Tapi kata ini dipelesetkan, unzurna ini adalah istilah baru, ya, yang mirip maknanya dengan ra'ina. Nah,
Di sini menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita. Kadang ada kata-kata yang zaman God, tapi ino kah hanagat le bak pendengaran orang makna ji kam lain. Makanya makna ji kam lain berarti baik terpakai le atanya istilah-istilah Hawaii. Maka awal memang God, tapi ino kah berubah bak haba orang kah hanagat le. Jadi jangan pakai lagi itu. Jadi dalam setiap masyarakat itu ada istilah yang muncul, kemudian nah istilah-istilah yang muncul yang jeroh, yang menjadi adab kebiasaan kita ngomong bicara. Tapi lambat laun nanti dipahami boleh jadi negatif, tidak baik lagi. Maka istilah ini bisa ditinggalkan dan ditanggalkan, ganti dengan istilah baru. Ya. Ini pelajaran kita ambil. Allah suruh walakin qulu wa qulu unzurna. Tapi katakan dengan unzurna. Jadi istilah ra'ina itu jangan pakai lagi dalam kesehari-harian, tapi pakailah unzurna. Nah, ini juga kita belajar bahwa ada orang Yahudi ya, atau dalam hidup ini istilah-istilah itu yang sering kita ulangi hari-hari itu akan mengakar dalam pikiran kita. Tanya misal sering dah kencit haek tamu urusan, bek tamu urusan. Hanaik tak kiranya, hanaik tamu urusan. Lebihnya kaim tanya ke menan, hanaik tamu urusan. Contoh mesti dah pegang. Ya. Kaitannya apa? Ketika kita tanya kaim dan dengar hanaik tamu urusan, hanaik tamu urusan, ini menunjukkan bahawa psikologi masyarakat di sini, psikologi sebuah masyarakat itu psikologi masyarakat malas. Mereka tidak mau menerima tanggung jawab. Tidak mau menerima tantangan. Haik dah malat, haik dah urusan. Ya. Itu menunjukkan kepada psikologi masyarakat yang malas. Kalau itu sering kita dengar. Rata-rata haba orang punya pegang haba nah, jenamanya mencut kai itu biitnya. Itu menunjukkan psikologi masyarakat yang tidak mau menerima tanggung jawab dan tidak mau dengan tantangan. Jadi kita bisa belajar, ada ilmu mempelajari tentang membaca kondisi pikiran dan psikologi sebuah masyarakat dari kata-kata yang sering kita dengar hari-hari diucapkan oleh orang-orang. Untuk tanya nilai, kita nilai bahwa ni masyarakat kita kiban sebenarnya. Kiban kondisi mental masyarakatnya seperti apa? Ya. Yang punya disebutkan 10 atau tak berkah 10 kata yang sering didengar kekengken leurung dalam bagi kopi atau pak mental nyanjit nurutkan kata-katanya positif atau negatif. Nyanjit itu bisa kita ketahui ini psikologinya seperti apa. Masyarakat pun ya menyala yang positif, insya-Allah psikologi masyarakatnya positif juga, bagus, jero, ada harapan baik. Nah, jadi menang dalam Al-Quran. Ketika suatu istilah positif lalu dimaknakan menjadi negatif, disuruh tinggalkan. Kenapa? Jangan sampai ada kita terpengaruhi dengan makna negatif dalam hidup. Walaupun makfun enggak, pertama bagus. Nah, lihat bagaimana Al-Quran Allah menyampaikan kepada kita ya, jangan ada kalau bisa hari-hari perkataan yang kita ucapkan itu perkataan yang ada muatan negatifnya, sehingga menyamula-ulang atas ke negatif pula pikiran orang lain ya. Ya benar. Jin lebih contoh pupa misalnya yang kaim tanya ada kengken, orang-orang tanya kaim ken mula-ulang baik bahasa orang kantor, bahasa bagi dia kopi gitu ya. Nombor ya. Yang kaim dengar-dengar mudah tak orang ken. Pupa misalnya dia tanya. Payah fikir-fikir lah ya. Tubuh lah. Jangan tengok-tengok antara jaga dengan tu. Panin tak ada oh ya. Good, sini fikir-fikir. Yang penting, yang pasti itu maknanya ya. Yang kita ingin belajar sedikit daripada Al-Quran. Allah sebutkan. Wa qul unzurna wasma'u. Katakanlah unzurna, kami peduli, kami lihat ya. Maknanya sama dengan ra'ina, tapi istilah ini berubah ya. Wasma'u, dan katakan kami dengarkan.
Wasma'u ini apa? Menunjukkan kepada orang mukmin, biasakan dalam hidup untuk mendengarkan dan patuh. Wasma'u. Orang Yahudi, mereka kan sudah mengatakan, Allah sebutkan kata-kata mereka, sami'na wa asoina, kami dengarkan tapi kami tidak mau ikuti. Nah, Allah suruh umat Islam untuk wasma'u, setelah kalian peduli maka dengarkanlah, biasakan ya dalam hidup kalian untuk wasma'u, ya, dengarkan ya. Kita lihat ay ati'u awamirallah wa la takunu kal yahud haitsu qalu sami'na wa asaina. Orang Yahudi, mereka tidak mau dengar, kalaupun mereka dengar mereka tidak patuh. Itu sudah menjadi adat kebiasaan orang Yahudi di masyarakat mereka. Allah suruh masyarakat mukmin bukan begitu. Orang mukmin apa? Dengar dan patuh. Hendaklah itu menjadi itikat kita, itu menjadi adat kebiasaan kita. Jingle kita itu adalah kami dengar, kami patuh ya. Jadi Allah ingin mengubah kebiasaan yang tidak produktif, yang tidak baik, yang negatif dari orang Yahudi yang dengar tapi hana peduli, dengar hana pubut, mendengarkan tapi tidak mau untuk mengikuti. Allah ubah. Wahai orang mukmin, kalian unzurna, peduli, hirau, pakau, punya bahasa orang Aceh, benar tak pakau ya. Kemudian isma'u, dengarkan dan ikuti, yang benar itu lakukan. Jadi kan merubah mental masyarakat mukmin itu, diubah oleh Allah dengan ayat ini, disuruh untuk kalian itu berbeda. Kalian orang mukmin berbeda dengan orang Yahudi yang mentalnya adalah mental dengar mentang tapi hana peduli, hana patih. Dengar je tapi patihan. Ku dengar je ku patihan. Ya, menan tu orang Yahudi. Tapi orang mukmin, saya peduli, saya care dan saya ikuti. Itu disuruh oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman. Mental kita beda dengan mental orang Yahudi. Menan mental orang mukmin ya. Kalau kita tahu itu benar, lakukan, laksanakan, lanjutkan ya. Dan mentalnya dengar dulu, preh dengar ele habis. Baik kalau tak dengar kata pegah. Ya, itu juga mempengaruhi mental kita hari ini ya. Biasakan untuk banyak mendengar ya, dengan le tak pegah. Jangan banyak ngomong, sedikit mendengar. Kalau orang menceritakan sesuatu, dengarkan dengan seksama, pahami dengan seksama, baru respon, baru kemudian menjawab. Jangan hanya kita le dah pegang banyak ngomong ya, belum mendengar dengan baik, dengan utuh kita sudah merespon. Itu tidak baik. Adat kebiasaan yang tidak baik. Kita sudah enggak mampu lagi mendengar. Pendapat orang lain dengar dulu. Ini juga penting. Wasma'u, wahai orang mukmin, biasakan mendengar lebih banyak. Biasakan mendengar itu dengan seksama lebih baik. Kalau ada pendapat orang lain, dengarkan dulu sebelum kita bantah. Pahami dulu sebelum kita bantah. Sebelum katanya udah pegang tatim Tuhan, puji God hanapai, dengar dulu, pahami dulu dengan baik. Kalau kita belum mampu memahaminya, maka diam, jangan respon. Mungkin saya tidak paham. Ini juga lihat bagaimana Al-Quran mendidik mental kita. Mental orang mukmin itu mental mendengar dengan seksama. Seandainya kita bergaul dengan kawan-kawan kita, ada kawan-kawan kita yang kalau kita ngomong, dia banyak mendengar, ngenggot. Hana le berapa kan, tapi le dengar ngenggot. Siro tu asai tadu lebih le yang berapa dengan tanya. Cina banding, coba bandingkan dua ini. Lebih baik yang satu kawan kita banyak mendengarkan kita daripada dia ngomong, dengan satu lagi banyak dia ngomong daripada kita ngomong, lebih banyak dia yang ngomong. Kira-kira dua perbandingan ini, mana yang lebih menarik di hati kita? Yang lo pegah habar sehingga hanan tume pegah habar ron, kalau pegah habar kenyan lo, atau yang lo dengar ron? Mana?
Yang tu. Ya, orang biasa bagi kopi gimana? Cikgu. Yang mana? Yang banyak dengar atau banyak ngomong? Yang banyak dengar. Lihat tu ya. Allah suruh dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, dengarkan. Bila dengar, pahami dulu daripada banyak ngomong. Itu ke mana-mana itu ya. Mental yang baik itu seperti itu. Bila dah dengar, bela dah pegang abang. Ya. Dan bicaralah pada saat orang mau dengar. Punya orang hang dengar baik pegang abang. Itu. Kalau mau ngomong, pastikan orang lagi mau dengar. Kalau enggak mau dengar, jangan ngomong. Jangan bicara. Nah, kalau mau bicara kita itu berharga, berguna. Pada saat orang dengar juga, pada saat getim dengar. Baik muka nak pegah, pokoknya aku pegah laju, ubi ana aku pegah laju, dengar hai dengar bah mana ni. Nyan drone hana harga haba drone. Ya, perkataan kita itu tidak ada harganya. Bahkan Nabi sendiri, ya. Nabi sendiri, para sahabat mengatakan bahwa kana yatakhallaluna bil mau'izah. Rasulullah itu beliau yatakhallal, artinya bahwa memberikan pelajaran kepada para sahabat selang-seling. Yatakhallal, selang-seling. Nabi ketika melihat kami merasa sudah agak malas atau dalam kondisi misal kala dah air dengar, Nabi akan diam dan Nabi tidak akan bicara apa-apa beberapa hari. Sampai kami merasa ingin dengar lagi apa yang Nabi ucapkan, ada pelajaran daripada Nabi baru mengucapkannya, baru Nabi akan mengatakannya lagi kepada kami. Jadi yatakhallaluna bil mau'izah. Nabi itu selang-seling mengatakan, membuatnya juga selang-seling. Punya kira kala tak Nabi anak akan bergah balik. Ya. Kenapa? Kesiapan orang untuk mendengarkan kita itu penting supaya bahasa kita atau pesan itu tersampaikan. Ya. Jadi hanaga cik kita nyu ti uro pegah ba tabe ti uro tu membe tabe babak thot inan urun thot hana-hana nya hanaga pesit seminggu 3 mendang kat tim. Le yang pegah pakan hana tu membe le patai juga tayang pakan tak tumbe lo. Ya mana. Nya lebih pai. Ya, si bulan 3 punya si minggu hana tanya semua hana tanya berarti si bulan 3 dah berat. Waktu si bulan hana tanya dah baru si bulan 3 nya lebih pai. Kaya mana? Nya, cara urun. Kemudian ma yawaddul ladzina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ay ma yuhibbul kafiruna minal yahud wan nasara walal musyrikuna an yunazzala alaikum syai'un minal khabar minal khairi bughdan fikum wa hasadan lakum. Yakhtassu bin nubuwah wal wahyi wal fadl wal ihsan man syaa min ibadihi wallahu wasi'ul fadl wal ihsan. Thumma qala ta'ala raddan 'alal yahud. Allah berfirman, orang-orang kafir daripada ahlul kitab dan juga daripada orang musyrikin, mereka itu tidak menginginkan diturunkan kepada kalian kebaikan daripada Tuhan kalian. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab walal musyrikin. Orang-orang kafir daripada ahlu kitab dan daripada orang-orang musyrikin, mereka tidak menginginkan adanya kebaikan diturunkan oleh Allah kepada kalian wahai orang mukmin. Nah, ini Allah sampaikan, orang-orang kafir baik daripada ahlu kitab ataupun orang musyrikin, mereka tidak mau orang mukmin itu, orang Islam itu lebih daripada mereka. Mereka enggak akan mau, ma yawaddu, ya. Mereka tidak akan rela kalau orang mukmin itu nampak lebih di depan, nampak lebih. Tidak, mereka tidak akan rela itu. Itu sudah Allah sampaikan, bro. Dalam Al-Quran. Apakah kita pikir ketika orang mukmin, orang Islam hebat, maju, lebih bagus, lebih baik, orang kafir itu akan rela? Enggak, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak akan rela. Itu baik minan nasara, daripada orang-orang Nasara ataupun orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin. Musyrikin itu adalah yang selain daripada ahli kitab, ya.
Nah, di sini ayat ini menunjukkan pada kita juga, ada orang yang nanya, Ustadz, ahlu kitab itu orang kafir atau bukan? Ya, orang kafir atau bukan? Kan ada istilah ahlu kitab, ada orang musyrikin. Orang musyrikin kafir jelas. Ahlu kitab itu katanya kan kita bisa makan sembelihan ahlu kitab. Kemudian juga ada dalam fikih itu pembahasan tentang masalah orang muslim laki-laki boleh menikah dengan wanita ahlu kitab. Jadi ahlu kitab itu orang kafir atau bukan? Atau ahlu kitab itu adalah mereka orang-orang yang beriman kepada Tuhan tapi zaman dulu, yang dianggap juga orang yang selamat. Gimana? Ayat ini menjelaskan pada kita dengan jelas sekali. Ma yawaddul ladzina kafaru, orang-orang kafir sama sekali tidak rela. Siapa mereka? Orang-orang kafir itu min ahlil kitab wal musyrikin, dari ahlu kitab dan orang musyrikin. Jadi ahlu kitab orang kafir atau bukan? Kafir. Orang kafir. Ahlu kitab itu orang kafir. Kenapa juga ahlu kitab itu dibedakan dengan orang musyrikin? Karena mereka punya asal usul agama benar tapi sudah salah. Tapi asal usul agama mereka ada asal usulnya benar, karena memang ajaran nabi-nabi terdahulu tapi melenceng, dipelesetkan atau sudah dicampur atau sudah diubah, sehingga ketika diubah suatu agama sudah berarti tidak bisa pakai lagi, mereka tetap orang kafir dianggap di dalam Islam, dalam Al-Quran. Nah, sedangkan orang musyrikin asal usul agamanya memang sama sekali tidak ada asal usul yang benar, asal usul, ya. Ketika misalkan ada orang maaf cakap keturunan Tengku Syekh tapi yang dia ini sama sekali katakan hana hakai Tengku Syekh membacut tapi dia bukan keturunan Tengku Syekh kawanan, tapi urut hana lagi Tengku Syekh sama sekali membalik, contoh dah bukan. Tapi keturunannya kan kita akui ini keturunan Tengku Syekh misalnya dah bukan. Ini juga begitu. Bukan berarti ketika ada asal usulnya benar mereka tetap benar sampai hari ini bukan kafir, bukan, enggak. Ya kafir juga karena agama mereka salah. Sudah salah agamanya. Nah, begitu saudaraku yang dimuliakan. Jadi orang-orang kafir sama sekali tidak rela kalau seandainya Allah memberikan kebaikan kepada kalian, kalian mendapatkan kebaikan daripada Tuhan kalian, ya. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Tapi Allah, ya, memberikan kekhususan, mengkhususkan kebaikannya bagi siapa yang dikehendakinya. Nah, rahmat ini Allah khususkan rahmat ini apa? Para ulama mengatakan rahmat di sini adalah wahyunya dan kenabiannya dan kebaikan daripada Allah. Karena apa? Orang Yahudi mengatakan mereka nabi-nabi itu hanya ada di kalangan kami orang Bani Israel, nggak ada istilahnya dari orang Arab. Ketika datang nabi ternyata dari orang Arab, mereka nggak mau percaya. Nyankan nabi, yang pernah nabi daripada menyakan orang kamu. Ya, tuan. Jadi mereka tidak rela mendapatkan kenabian itu ada pada bangsa lain. Allah katakan, wallahu yakhtassu bi rahmati may yasha. Allah mengkhususkan, memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki. Sementara dulu ada orang Yahudi orang Bani Israel yang jadi nabi yang banyak, ada Nabi Musa, ada Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Iya, banyak itu. Tapi sekarang yang akhir bukan di kalangan Bani Israel tapi di kalangan dari orang Arab sendiri. Apa salahnya? Itu kehendak Allah. Itu hak prioritas Allah. Tidak bisa untuk kita batasi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan rahmatnya bagi siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki keutamaan yang amat agung, yang amat besar. Itu adalah hak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi